Ada 33 pinjol legal OJK di bulan Juli 2003 akan dicabut izinnya oleh OJK. Jadi buat teman-teman silakan simak baik-baik video ini karena gua akan memberikan informasinya terbaru di bulan Juli ini. Karena ini adalah informasi yang sangat senang, sangat bahagia khususnya bagi para pencinta baik pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel YouTube Tulus Pinjol. Pada video kali ini adalah informasi yang sangat membuat Anda bahagia dan sangat membuat Anda senang sekali. Karena ada beberapa pinjol legal yang akan dicabut izinnya oleh OJK. Pinjol apa saja sih yang akan dicabut izinnya oleh OJK? Jadi buat teman-teman di sini tolong diperhatikan baik-baik video ini dan simak baik-baik video ini karena gua akan sampaikan di dalam channel YouTube Tulus Pinjol ini. Sebelum gue memasuki pembahasannya di sini, teman-teman tolong perhatikan video ini sampai selesai dan jangan lupa selalu dukung ya bro channel YouTube Tulus Pinjol ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan juga bagikan di seluruh akun media sosial kalian. Apabila kalian memiliki pertanyaan seputar pinjaman online, silahkan saja langsung ketikkan di kolom komentar di bawah ini. Oke, kalau kalian sudah subscribe, kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Dua bulan lagi pelaku fintech P2P lending atau pinjaman online atau pinjol wajib memenuhi kebijakan ekuitas minimum fintech P2P lending berdasarkan POJK nomor 10 tahun 2002 yaitu sebesar 2,5 miliar rupiah. Ekuitas itu adalah modal. Jadi si OJK ini mau lihat apakah si pinjol ini sudah memiliki modal atau tidak. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menginformasikan terdapat 33 pinjaman online atau pinjol alias fintech P2P lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimal 2,5 miliar rupiah hingga Mei 2023. Pada hari Selasa tanggal 4 bulan Juni 2023, Ogi Prastomyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank IKNB dalam konferensi pers rapat Dewan Komisioner OJK. OJK telah meminta action plan ketentuan minimal pada P2P dan memonitornya. Bagi penyelenggara P2P yang tidak bisa memenuhi ketentuan, akan dilakukan langkah pengawasannya. Direktur Pengawas Direktorat Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Finansial Teknologi Otoritas Jasa Keuangan atau DV3F OJK, Tris Yulianta mengatakan, kebijakan ini baru akan berlaku mulai per 4 Juli 2023. Ia pun menghimbau bagi penyelenggara yang belum memenuhi modal, pengawas telah meminta action plan pemenuhan ekuitas kepada penyelenggara tersebut dan dilakukan monitoring secara berkelanjutan. Bila pengusaha pinjol tidak dapat memenuhi ketentuan ekuitas minimum sampai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan, maka OJK akan mengenakan sanksi administratif hingga pemberhentian operasional. Tris juga mengungkapkan sanksi pinjaman online yang tidak memenuhi kebijakan ekuitas minimum yaitu dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan atau pencabutan usaha. Pengenaan sanksi tersebut juga telah diatur dalam POJK nomor 10 tahun 2022 dengan adanya pentahapan. Tris menegaskan pencabutan izin usaha merupakan sanksi tahap akhir. Ia berusaha menenangkan nasabah. Pasalnya OJK juga mempertimbangkan kepentingan konsumen agar tidak timbul kerugian, termasuk kehilangan dana yang masih tersisa di pinjol tersebut. Tris juga mengatakan, pada prinsipnya, supervisory action yang dilakukan oleh OJK justru bertujuan untuk mencegah timbulnya pelanggaran ketentuan yang disebabkan karena keterbatasan kondisi keuangan dan memastikan perlindungan konsumen dapat tetap dipenuhi oleh penyelenggara.
Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiono mengatakan, sebanyak ada 19 perusahaan fintech P2P lending masih memiliki ekuitas di bawah 2,5 miliar rupiah. Apa sih ekuitas? Ekuitas itu adalah seperti modal. Jadi si OJK ini ya melihat si pinjol apakah dia sudah memiliki modal atau tidak. Ya, kalau tidak ada modal, maka tidak dapat izinnya atau dicabut izinnya. Saat konversi pada Senin tanggal 27 bulan Februari 2003 berdasarkan data per Januari 2003. Jumlah perusahaan P2P yang TWP 90 di atas 5% ada 25 perusahaan. Kemudian yang ekuitas di bawah 2,5 miliar rupiah ada 19 perusahaan dan yang masih mengalami kerugian 57 perusahaan. Ini tidak sejalan dengan aturan OJK. POJK nomor 10 tahun 2002 tentang layanan bersama berbasis teknologi informasi atau POJK nomor 10 tahun 2022, di mana untuk tahap ekuitas senilai 2,5 miliar harus terpenuhi pada tanggal 4 Juli 2023. Sebagai contoh, pinjol 360 kredit besutan PT Inovasi Terdepan Nusantara mengacu pada laporan keuangan per 31 Desember 2002. 360 kredit mencatatkan ekuitas neto sebesar 1,41 miliar rupiah. Modal ini pun menurun di angka 67,2% dari ekuitas sebelumnya di angka 4,13 miliar rupiah. Beberapa pinjol lainnya pun masih belum memenuhi ekuitas minimal bila mengacu pada laporan keuangan terakhir yang diupload di websitenya per tahun 2021. Misalnya saja pinjam win-win yang masih memiliki ekuitas sebesar 1,31 miliar rupiah dan Dana Cita yang mengalami defisiensi modal minus 387,5 juta rupiah pada tahun 2021. Sepanjang penelusuran belum ada informasi terbaru mengenai laporan kinerja kedua perusahaan itu di tahun 2022. Dalam kesempatan yang sama, Ogi mengatakan OJK terus memonitor kebijakan ekuitas minimal 2,5 miliar rupiah agar dipenuhi para pinjol terdaftar sebelum batas waktu yang ditentukan. Nah, di sana gua sudah sampaikan kepada teman-teman bahwa ada 33 pinjol legal OJK yang akan mau dicabut izinnya kalau dia tidak bisa memenuhi ya persyaratan ataupun kebijakan dari OJK. Nah, di sini bagi teman-teman ya, ini adalah sebuah kabar baik ya, kabar yang membuat Anda senang, khususnya bagi para pecinta galbay. Kalau kalian ya rajin galbay gitu, ya mereka juga ada kehabisan modal dan akhirnya mereka itu tidak dapat izin oleh OJK untuk mengoperasionalkan perusahaannya di fintech P2P lending. Jadi buat teman-teman di sini, apakah kalian masih tetap semangat untuk galbay? Tentu tetap semangat. Pinjaman online di Indonesia ini sangat tidak bagus banget karena sudah banyak sekali makan korban. Dari diantaranya ada yang kasus bunuh diri gara-gara pinjaman online. Bahkan ada suami istri gara-gara pinjaman online dia bunuh diri. Dan masih banyak lagi berita seperti itu. Orang bunuh diri gara-gara pinjaman online. Itu masih banyak bro. Dalam hitungan 1 bulan pasti ada aja yang kejadian kayak gitu. Bagi teman-teman yang belum terjerumus dalam utang pinjaman online, jangan coba-coba untuk melakukan pinjaman online. Enggak bagus bro. Jangan coba-coba untuk melakukan pinjaman online.
Kalau kalian nggak ngerti, nggak paham, dan ketagihan, ini yang akan membuat Anda makin sengsara. Dan ada beberapa lagi informasi yang akan nanti gue sampaikan selepas video ini. Jadi buat teman-teman yang ingin mau gabung join di grup Telegram gue, silakan saja langsung join gabung di grup Telegram gue. Dan apabila teman-teman yang ingin mau beredukasi kepada tools pinjol, silakan saja join di dalam grup WhatsApp. Nah, memang OJK ini membuat persyaratan yang cukup berat. Ya, semoga saja kita doakan mereka tidak bisa lolos dalam kebijakan OJK, agar hutang-hutang kalian tuh bisa selesai di dalam pinjol yang kalian ajukan. Mungkin itu saja video gue sampaikan, karena gue nggak panjang-panjang, nggak usah banyak-banyak, simpel-simpel saja. Kalau panjang-panjang nanti kalian jenuh dan juga ngantuk. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay dan tetap semangat untuk melanjutkan galbaynya.